nggak sih teman-teman dengar kalimat cairan elektrolit dalam tubuh? Sebenarnya apa ya elektrolit itu? Yuk kita bahas. Elektrolit adalah senyawa kimia yang terpisah dari air untuk membentuk partikel bermuatan yang disebut ion. Elektrolit meliputi kalium, natrium, klorida, magnesium, dan fosfat. Elektrolit bermuatan positif atau negatif. Ion bermuatan positif disebut kation. Dan ion bermuatan negatif disebut anion. Aku juga mau kasih tahu teman-teman contoh-contoh elektrolit beserta fungsinya. Yang pertama, sodium atau natrium. Fungsinya membantu mengontrol cairan di tubuh yang berefek ke tekanan darah, membantu fungsi otot dan syaraf, dan membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh kita. Yang kedua, klorida. Fungsinya berperan penting untuk pencernaan, membantu menyeimbangkan keasaman dan kebasahan tubuh kita. Dalam kata lain, memastikan pH tubuh kita tetap sehat dan membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh. Yang ketiga, kalium. Membantu mengatur fungsi jantung dan tekanan darah, membantu menyeimbangkan elektrolit di dalam tubuh, berfungsi mengirim impuls saraf, dan membantu kesehatan tulang dan penting untuk kontraksi otot. Yang keempat, magnesium. Berperan penting dalam produksi DNA dan RNA, membantu fungsi syaraf dan otot, membantu pengaturan detak jantung, membantu mengatur kadar gula darah, dan meningkatkan sistem imun. Yang kelima, ada kalsium. Kalsium merupakan kunci dari tulang dan gigi yang sehat, penting untuk pergerakan impuls saraf dan pergerakan otot. Yang keenam, ada fosfat. Menguatkan tulang dan gigi, membantu sel memproduksi energi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan perbaikan jaringan. Teman-teman tahu gak sih kalau elektrolit juga bisa terjadi gangguan loh? Jumlah elektrolit dalam tubuh kita bisa berkurang atau bisa juga berlebih loh. Sini aku jelasin. Jumlah elektrolit dalam tubuh kita bisa berkurang atau berlebih, namanya hiper atau hipoelektrolit. Hiperelektrolit adalah gangguan di mana kadar elektrolit terlalu tinggi dalam tubuh kita. Sedangkan hipoelektrolit adalah gangguan di mana kadar elektrolit terlalu rendah dalam tubuh kita. Teman-teman, apa sih penyebab gangguan elektrolit itu? Jadi, penyebab gangguan elektrolit itu yang pertama ada ketidakseimbangan kalsium. Darah menyerap kalsium di sistem pencernaan dan menyimpannya ke dalam tulang. Pada osteoporosis, kadar kalsium dalam darah berkurang karena kalsium makanan terdefisiensi. Kondisi tersebut merupakan ketidakmampuan usus untuk menyerap kalsium atau defisiensi estrogen pasca menopause. Ketidakseimbangan kalsium berperan dalam permeabilitas sel, pembentukan tulang dan gigi, pembekuan darah, transmisi impuls saraf, dan kontraksi otot normal. Hampir semua, atau 99%, kalsium tubuh ditemukan di dalam tulang. Sisa 1% ada dalam bentuk terionisasi dalam serum. Pemeliharaan 1% kalsium terionisasi dalam serum sangat penting dalam fungsi neurologis yang sehat. Hal tersebut mengatur paratiroid terionisasi kalsium dan menentukan resorpsinya ke dalam tulang, penyerapan dari mukosa gastrointestinal, dan ekskresi dalam urin dan tinja. Jika terjadi ketidakseimbangan kalsium yang parah, membutuhkan perawatan darurat karena kelebihan atau hiperkalsemia, dapat menyebabkan aritmia jantung dan koma, defisit atau hipokalsemia, serta tetani dan kejang. Yang kedua, ada ketidakseimbangan klorida. Klorida terutama merupakan anion ekstraseluler, menyumbang 2/3 dari semua anion serum, disekresikan oleh mukosa lambung sebagai klorida, menyediakan media asam untuk pencernaan dan aktivasi enzim. Klorida juga membantu melihara asam basa dan air saldo, memengaruhi tonisitas EC, memfasilitasi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dalam sel darah merah, dan membantu mengaktifkan saliva amilase yang memicu proses pencernaan.
Perubahan klorida dapat menghasilkan efek di seluruh tubuh. Hiperkloremia dan hipokloremia adalah kondisi kelebihan atau kekurangan kadar serum anion klorida. Yang ketiga, ada ketidakseimbangan cairan. Tubuh manusia pada saat lahir mengandung sekitar 75% berat cairan. Di usia 1 bulan manusia, nilai tersebut menurun menjadi 65%. Pada saat dewasa, berat cairan dalam tubuh manusia bagi pria adalah 60% dan wanita sekitar 50%. Selain itu, faktor kandungan lemak juga berkontribusi kepada kandungan cairan dalam tubuh. Semakin jumlah lemak yang terdapat dalam tubuh, seperti pada wanita, maka semakin kurang kandungan cairan yang ada. Perubahan pada keseimbangan cairan dan volume sel bisa menyebabkan efek yang serius, seperti kehilangan fungsi pada sel terutama pada otak. Bentuk gangguan yang paling sering terjadi yaitu kelebihan atau kekurangan cairan yang mengakibatkan perubahan volume. Yang keempat, ada ketidakseimbangan magnesium. Magnesium adalah kation paling umum kedua dalam cairan intraseluler. Sekitar sepertiga dari magnesium yang masuk ke dalam tubuh diserap melalui usus halus yang akhirnya diekskresikan dalam urin. Setelah itu, sisa magnesium yang tidak terserap diekskresikan ke dalam tinja. Kelebihan magnesium atau disebut hipermagnesemia sering terjadi pada pasien gagal ginjal dan asupan berlebihan antasida yang mengandung magnesium karena banyak makanan umum mengandung magnesium. Kekurangan kadar magnesium dari makanan jarang terjadi. Umumnya hipomagnesia mengikuti gangguan absorpsi atau asupan yang tidak adekuat selama nutrisi parenteral total. Yang kelima, ada ketidakseimbangan fosfat. Fosfat berfungsi untuk menguatkan tulang dan gigi, menghasilkan energi serta membentuk lapisan sel. Jika kadar fosfat di dalam tubuh berlebihan atau hiperfosfatemia, sebagai besar fosfat dalam tubuh disimpan di tulang. Jumlah yang jauh lebih kecil ditemukan di dalam sel. Saat kadar fosfat dalam darah kurang dari 2,5 bisa menyebabkan masalah kesehatan yang serius. Yang keenam, ada ketidakseimbangan kalium. Kalium ini adalah kation yang menjadi elektrolit seluler dominan yang memfasilitasi kontraksi tulang dan otot polos, termasuk kontraksi miokard, dan menonjol dalam konduksi impuls saraf, keseimbangan asam basa, aksi enzim, dan fungsi membran sel. Kondisi hiperkalemia atau kelebihan kalium dan hipokalemia atau kekurangan kalium bisa menyebabkan otot dan lembek atau kelumpuhan karena keduanya menciptakan ketidakseimbangan ionik dalam rangsangan jaringan neuron muskuler. Kedua kondisi tersebut juga mengurangi rangsangan dan laju konduksi otot jantung yang dapat menyebabkan gagal jantung. Selanjutnya yuk kita bahas tanda dan gejala apa yang paling sering terjadi. Yang pertama, ada gangguan irama jantung, dapat berupa denyut jantung terlalu lambat atau bradikardia, denyut jantung terlalu cepat atau takikardia, atau denyut jantung tidak teratur. Yang kedua, ada lemas dan mudah lelah. Yang ketiga, ada mual dan muntah. Yang keempat, kejang. Yang kelima, diare, sembelit, kram perut, dan kelemahan otot hingga tangan dan kaki jadi sulit digerakkan, serta sakit kepala, penurunan kesadaran, bahkan hingga tingkat koma, serta bau atau kesemutan. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis hiper dan hipoelektrolit. Yang pertama ada hiperkalsemia. Hiperkalsemia bisa disebabkan oleh hiperparatiroidisme, kadar kalsium serum yang meningkat dengan meningkatnya penyerapan kalsium dari usus, resorpsi dari tulang, dan reabsorpsi dari ginjal. Hipervitaminosis D dapat meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. Saat tingkat kalsium lebih besar dari 3,2 mmol per liter atau 13 mg per desiliter, klasifikasi di ginjal, kulit, pembuluh darah, paru-paru, jantung, dan perut terjadi
dan insufisiensi ginjal dapat berkembang, terutama jika kadar fosfat darah normal atau meningkat karena gangguan fungsi ginjal. Berat hiperkalsemia, kadar serum yang melebihi 4,2 milimol per liter atau lebih dari 18 mg per desiliter bisa menyebabkan aritmia jantung dan akhirnya koma. Yang kedua ada hipokalsemia. Hipokalsemia adalah kondisi rendahnya kadar kalsium di dalam plasma darah. Dikatakan hipokalsemia apabila berada di bawah 2,1 milimol per liter. Hipokalsemia umumnya merupakan simptom yang ditimbulkan oleh hipoparatiroidisme, misalnya pada pengangkatan kelenjar tiroid yang mengakibatkan ikut terangkatnya hormon tiroid. Yang ketiga ada hiperkloremia. Hiperkloremia adalah gangguan yang terjadi karena kadar klorida serum meningkat lebih besar. Kondisi ini terjadi jika pemasukan melebihi pengeluaran pada gangguan mekanisme homeostatis dan klorida. Yang keempat ada hipokloremia. Hipokloremia adalah defisit klorida dalam kompartemen SIF yang terjadi ketika kadar klorida serum di bawah 98 milimol per liter. Hipokloremia dapat terjadi dengan adanya gangguan alkalosis metabolik. Yang kelima ada hipermagnesemia. Hipermagnesemia adalah kondisi ketika kadar magnesium dalam darah terlalu tinggi. Seseorang dapat dikatakan mengalami hipermagnesemia jika kadar magnesium dalam darahnya lebih dari 2,3 mg per desiliter. Yang keenam ada hipomagnesemia. Kadar magnesium darah yang normal berkisar antara 1,8 sampai 2,2 mg per desiliter. Seseorang dapat dikatakan menderita hipomagnesemia jika kadar magnesium dalam darahnya kurang dari 1,8 mg per desiliter. Yang ketujuh ada hiperfosfatemia. Hiperfosfatemia adalah sebuah kondisi ketika kadar fosfat di dalam tubuh lebih dari normal atau di atas batas wajar sehingga berdampak buruk bagi kesehatan jantung maupun tulang. Kadar fosfat normal adalah 2,5 hingga 4,5 mg per desiliter. Yang kedelapan ada hipofosfatemia. Hipofosfatemia adalah kondisi kadar fosfat terlalu rendah dalam tubuh. Fosfat merupakan elektrolit sejenis mineral yang ditemukan dalam darah. Seseorang dapat dikatakan hipofosfatemia apabila fosfat dalam darah kurang dari 2,5 mg per desiliter. Yang kesembilan adalah hipernatremia. Hipernatremia adalah kondisi kadar natrium serum melebihi 145 milimol per liter. Hipernatremia dapat disebabkan oleh kehilangan cairan, hipovolemik, kelebihan asupan natrium, euvolemik, atau kelebihan asupan air dan natrium, hipervolemik. Yang ke-10 ada hiponatremia. Hiponatremia adalah gangguan elektrolit yang terjadi ketika kadar natrium, sodium dalam darah lebih rendah dari normalnya yaitu 135 milimol per liter. Yang ke-11 ada hiperkalemia. Hiperkalemia adalah jika kadar kalium lebih besar dari 5 milikuivalen per liter. Dan yang terakhir ada hipokalemia. Hipokalemia adalah keadaan konsentrasi kalium darah di bawah 3,5 milikuivalen per liter yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kalium total tubuh atau adanya gangguan perpindahan ion kalium ke dalam sel. Nah, selanjutnya kami akan menampilkan pathway hiper dan hipoelektrolit. Teman-teman, selanjutnya di sini aku mau ngejelasin tentang pathway atau perjalanan penyakit hiper dan hipoelektrolit. Di sini ada serum osmolality yang berarti zat yang terlarut dalam plasma darah. Selanjutnya ada kadar natrium. Yang pertama, kadar natrium dengan lebih dari 145. Selanjutnya, kadar natrium berkisar 135 sampai dengan 145. Dan selanjutnya kadar natrium kurang dari 135. Nah, hiponatremia disebabkan karena penurunan osmolaritas plasma dan cairan ekstrasel. Dan selanjutnya bisa menyebabkan tubuh beradaptasi dengan menurunkan ekskresi air. Nah, selanjutnya respon tubuh yaitu mempertahankan volume darah. Dan di sini ada dua, jika tubuh dapat mempertahankan maka tidak terjadi apa-apa. Namun jika tubuh tidak dapat mempertahankan akan menyebabkan yang pertama ada shock, yang kedua ada proporsi cairan natrium ekstrasel berkurang,
Yang kedua ada kolaps pembuluh darah. Nah, hipernatremia ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu akut dan kronis. Akut itu berlangsung sebentar, sedangkan kronis berlangsung lama. Jika berlangsung sebentar, akan digolongkan menjadi hiponatremi simptomatik atau hiponatremi berat. Sedangkan jika berlangsung lama, akan digolongkan menjadi hiponatremia simptomatik. Selanjutnya ada komplikasi hipo dan hiperelektrolit. Komplikasi ini muncul akibat gangguan elektrolit yang sangat bervariasi, tergantung pada jenis dan derajat gangguan elektrolit yang terjadi. Adapun komplikasi utama yang dapat timbul seperti yang pertama adanya gangguan kardiovaskuler. Gangguan kardiovaskuler ini yang pertama ada aritmia atau yang biasa disebut dengan gangguan irama jantung. Contohnya, hiperkalemia dapat menyebabkan fibrilasi vertikal atau henti jantung mendadak, sementara hipokalemia dapat menyebabkan aritmia serius seperti torsades de Pointes. Yang kedua itu ada tekanan darah tidak stabil, terutama itu ada di hiponatremia dan hiperkalemia yang dapat menyebabkan fluktuasi tekanan darah baik hipotensi atau hipertensi. Kedua ada gangguan neurologis. Gangguan neurologis itu yang pertama ada edema cerebral. Ini dapat menyebabkan pembengkakan otak yang memicu gejala neurologis seperti kebingungan, kejang, koma, dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Yang kedua itu ada kejang tetani. Kejang tetani itu adalah kekurangan elektrolit seperti kalsium atau magnesium yang dapat meningkatkan kegembiraan saraf dan otak yang menyebabkan kejang otot atau tetani atau yang biasa disebut dengan kejang otot yang menyakitkan. Yang ketiga itu ada gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini ada depresi pernafasan dan ada kelemahan otot pernafasan. Depresi pernafasan ini adalah hiperkalemia atau hipomagnesemia dapat menyebabkan mempengaruhi fungsi otot pernafasan, menyebabkan kesulitan bernafas atau bahkan dapat menyebabkan kegagalan pernafasan jika tidak segera ditangani. Yang kedua ini ada kelemahan otot pernafasan. Kelemahan otot pernafasan ini adalah otot yang disebabkan oleh gangguan elektrolit seperti hipokalemia yang dapat mengarah pada kegagalan pernafasan, terutama pada pasien yang sudah memiliki masalah pernafasan lainnya. Yang keempat ada gangguan metabolik dan endokrin. Ketidakseimbangan cairan dan asam basa ini adalah gangguan yang sering disertai dengan perubahan dalam keseimbangan cairan dan asam basa tubuh. Misalnya, hiponatremia dapat disertai dengan hipovolemia atau penurunan volume darah. Yang kedua itu ada disfungsi ginjal. Beberapa gangguan elektrolit seperti hiperkalemia dapat memperburuk fungsi ginjal atau bahkan menyebabkan kerusakan ginjal jika tidak segera diperbaiki. Yang kelima ada gangguan muskuloskeletal. Yang pertama itu ada kram otot dan yang kedua ada patah tulang atau fraktur. Kram otot itu adalah kekurangan kalium, kalsium atau magnesium yang dapat menyebabkan kram otot yang parah. Yang kedua itu patah tulang atau fraktur itu adalah hipokalsemia atau kadar kalsium rendah, dapat menyebabkan penurunan kepadatan tulang dan meningkatkan risiko patah tulang. Yang keenam itu ada gangguan pencernaan. Gangguan pencernaannya itu seperti mual, muntah, dan diare. Gangguan elektrolit ini sering mempengaruhi sistem pencernaan dengan gejala mual, muntah, atau diare yang dapat memperburuk ketidakseimbangan elektrolit. Obstruksi usus atau ileus yaitu adalah hipokalemia khususnya dapat memperlambat pergerakan usus dan menyebabkan ileus atau perhentian sementara pergerakan usus yang meningkatkan risiko obstruksi usus. Yang ketujuh ada kerusakan jangka panjang pada organ, yaitu ada kerusakan pada otak atau jantung. Jika gangguan elektrolit ini tidak ditangani dengan cepat, maka dapat terjadi kerusakan permanen yang terjadi pada organ vital seperti otak dan jantung. Misalnya hiponatremia yang parah itu dapat menyebabkan kerusakan otot, sedangkan hiperkalemia dapat menyebabkan kerusakan jantung yang mengancam jiwa. Metode pemeriksaan. Pertama, pemeriksaan dengan metode elektroda ion selektif atau ISE. ISE adalah pemeriksaan kadar natrium, kalium, dan klorida yang paling sering digunakan. Dari data College of American Pathologists, pada 5.400 laboratorium yang memeriksa natrium dan kalium, lebih dari 99% menggunakan metode ISE tersebut. Metode ISE mempunyai akurasi yang baik, koefisien variasinya kurang dari 1,5%. Kalibrator dapat dipercaya dan mempunyai program pemantapan mutu yang baik. Ada dua macam ISE. Yang pertama itu ada ISE direct, yaitu memeriksa secara langsung pada sampel plasma serum dan darah utuh. Yang kedua, ada ISE indirect yang berkembang lebih dulu dalam sejarah teknologi ISE.
yaitu memeriksa sampel yang sudah diencerkan. Selanjutnya yang kedua ada pemeriksaan dengan spektrofotometer emisi nyala. Spektrofotometer emisi nyala digunakan untuk pengukuran kadar natrium dan kalium. Penggunaannya di laboratorium berlangsung tidak lama. Penggunaannya juga dikombinasikan dengan elektrokimia untuk mempertahankan penggunaan dan keamanan prosedurnya. Prinsip pemeriksaan spektrofotometer emisi nyala adalah sampel diencerkan dengan cairan pengencer yang berisi litium atau cesium, kemudian dihisap dan dibakar pada nyala gas propan. Yang ketiga, ada pemeriksaan dengan berdasarkan aktivasi enzim spektrofotometer. Prinsip pemeriksaan tersebut yaitu aktivasi enzim beta galaktosidase oleh ion natrium untuk menghidrolisis substrat O-nitrophenil galaktipiranosid. Jumlah galaktosa dan O-nitrophenol yang terbentuk diukur pada panjang gelombang 420 nanometer. Prinsip pemeriksaan kalium dengan metode spektrofotometer adalah ion K mengaktifasi enzim tryptophanase. Pemeriksaan klorida dengan metode spektrofotometer adalah reaksi klorida dengan merkuri tiosianat menjadi merkuri klorida dan ion tiosianat. Ion tiosianat bereaksi dengan ion feri dan dibaca 14 pada panjang gelombang 480 nanometer. Yang keempat, ada pemeriksaan dengan spektrofotometer atom serapan. Teknik dengan elemen pada sampel mendapat sinar dari halo katode dan cahaya yang ditimbulkan diukur sebagai level energi yang paling rendah. Elemen yang mendapat sinar dalam bentuk ikatan kimia atau atom dan ditempatkan pada ground state atau atom netral. Metode spektrofotometer atau serapan mempunyai sensitivitas spesifik yang lebih tinggi dibandingkan metode spektrofotometer nyala emisi. Yang kelima, ada pemeriksaan kadar klorida dengan metode titrasi merkurimeter. Prinsip spesimen filtrat yang bebas protein dititrasi dengan larutan merkuri nitrat dengan menambahkan dipenyl karbazon sebagai indikator. Merkuri yang bebas bersama klorida membentuk larutan merkuri klorida yang tidak terionisasi. Ion merkuri bereaksi dengan dipenyl karbazon membentuk senyawa kompleks berwarna biru ungu. Akhir dari titrasi adalah saat mulai timbul perubahan warna. Yang keenam, pemeriksaan kadar klorida dengan metode titrasi kalorimetrik amperometrik. Prinsip pemeriksaan kadar klorida dengan metode titrasi kalorimetrik amperometrik bergantung pada generasi dari elektroda perak yang konstan dan pada reaksi dengan klorida membentuk klorida perak yang tidak larut. Interval waktu yang digunakan sebanding dengan kadar klorida pada sampel. Pengobatan gangguan elektrolit tergantung pada jenis elektrolit di dalam tubuh yang mengalami ketidakseimbangan dan penyebab yang mendasarinya. Beberapa pengobatan yang dapat dilakukan untuk mengembalikan keseimbangan kadar elektrolit. Yang pertama, pemberian cairan infus yang mengandung elektrolit. Yang kedua, pemberian suplemen untuk mengatasi gangguan elektrolit yang bersifat ringan. Yang ketiga, pemberian obat yang dapat menurunkan kadar elektrolit berlebih atau menghambat pembuangan elektrolit dari tubuh, sehingga kadar elektrolit tubuh bisa seimbang. Jika kondisi pasien tidak juga membaik dengan tindakan di atas, dokter dapat menyarankan prosedur khusus, seperti hemodialisis atau cuci darah, agar kadar elektrolit darah kembali seimbang. Selain itu, dapat juga dilakukan pencegahan secara non-farmakologi. Yang pertama, mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Salah satu kunci utama dalam mencegah gangguan elektrolit dalam tubuh yaitu mencukupi kebutuhan cairan harian Anda. Kekurangan asupan cairan tubuh dapat menyebabkan dehidrasi. Kondisi ini menyebabkan kadar elektrolit dalam tubuh tidak seimbang, sebab mineral ikut terbawa oleh cairan yang dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, tidak minum air putih berlebihan. Mencukupi kebutuhan cairan dengan air putih memang baik, namun minum air putih berlebih ternyata bisa mengganggu kadar elektrolit dalam tubuh. Begini, minum terlalu banyak bisa menyebabkan kadar elektrolit tidak stabil karena kadar natrium menurun drastis. Yang ketiga, minum minuman olahraga setelah beraktivitas berat. Bagi para atlet, memenuhi kebutuhan cairan tubuh merupakan hal penting, terutama dalam mencegah gangguan elektrolit yang bisa memengaruhi performanya. Yang keempat, memenuhi kebutuhan mineral dan makanan. Kebutuhan mineral yang diperlukan untuk mencegah gangguan elektrolit tidak hanya bisa didapat lewat minuman, tetapi juga makanan. Berikut beberapa sumber mineral dalam elektrolit yang bisa Anda peroleh.
berdasarkan jenisnya. Yang pertama, ada kalsium. Contohnya seperti susu dan produk susu, daging, ikan sarden, telur atau kacang-kacangan. Yang ketiga, klorida. Contohnya zaitun, gandum, tomat, selada, rumput laut, dan seledri. Yang ketiga, kalium, seperti bayam yang dimasak, ubi jalar, pisang, alpukat, kacang polong, dan flam. Yang keempat ada magnesium, sayuran berdaun, hijau, biji-bijian, selai kacang, lentil, dan kacang kering. Yang keenam ada natrium, seperti garam, kecap asin, roti, sayuran, dan daging yang belum diolah. Yang ketujuh ada fosfat, seperti daging, ikan, ayam, telur, susu, dan makanan olahan. Yang kelima ada membatasi asupan garam. Meski natrium termasuk elektrolit yang penting, tubuh tidak membutuhkan banyak garam. Pasalnya, terlalu banyak mengonsumsi garam dapat meningkatkan resiko darah tinggi dan masalah kesehatan lainnya.